mangga Bapak memperkenalkan diri. Ya, nama saya Ajat ya, petani ikan dari Desa Sumur Gintung, Kampung Kresek Baru, Kecamatan Pagaden, Kabarat-Baratan. Ya, ya, sekian ya perkenalan dari saya. Terus bagaimana Neng? Ada tanya jawab? Eh, jenis ikan apa saja yang Bapak budidayakan di sini? Ini kebetulan yang di kolam ini mungkin ya ikan mas, biasanya ya sama ikan nila gitu. Tapi kebanyakan ikan mas gitu. Ya, sekarang trennya di ikan mas karena memang ikan nila itu di waktu harga fluktuatifnya ya turun gitu ya. Waktu pas turun itu kita dipanennya itu kadang-kadang berdasarkan order sama sekali, jadi kadang-kadang beberapa kali panen. Jadi kebanyakan kalau petani mah ya kos panennya itu kan kalau beberapa kali panen itu kan jadi tinggi gitu. Iya. Jadi nggak serentak ya Pak? Ya nggak serentak. Kalau ikan mas serentak, nah, satu kolam langsung habis, satu kolam langsung habis. Bagaimana proses ikan tersebut dari awal pemijahan sampai dengan dipasarkan? Ya kalau mulai dari pemijahan kita kan beli, ada yang namanya Kampung Sumur Gintung, itu khusus pemijahan di Desa Sumur Gintung. Ya. Khusus pemijahan itu beliau dari mijahin itu, proses pemijahan itu 10 hari itu panen kalau dari larva itu di Desa Sumur Gintung. Kalau kita pendeder ya istilahnya yang bikin ikan 1 kilo 100 biji itu kita ya kurang lebih 75 hari itu periodenya, dari larva sampai 2 jari, ikan yang 2 jari sekilo 100 lah kurang lebih gitu. Terus Jadi Bapak ini budidayanya sampai proses mana? ini budidaya dari larva yang hasil panen orang Sumur Gintung netesin itu Ya, sampai ke 2 jari. sampai 2 jari. Ya. Sampai kayak gini, segede gini. Di atas Oh, ini oh, kan baru baru sejari lah ngeramok gitu. Kalau masih ini masih proses ya. masih proses. Ya. Ini paling umurnya ini baru sebulan lebih. Nah, sebulan lebih, jadi ini harus masih butuh waktu Neng, sekitar ya 45 harian lagi ini baru panen. Nanti ikannya kalau misalkan udah segede 2 jari, digimanain lagi Pak? Ya kebetulan kalau saya mah suka yang ngirim-ngirim ikan Neng, supplier lah gitu. Nah, kalau petani mah kan diangkat sama bandar, berarti kan bakul yang kadang-kadang si pakannya itu kan ngambil di bandar gitu, ngutang dulu, nanti hitungan setelah pas panen gitu. Jadi Bapak mah budidayanya sampai ikan segede 2 jari gitu? 2 jari dari larva, ukuran seujung lidi sampai 2 jari. Nanti sehabis udah segede 2 jari, ikannya dipasarin kemana? Pemasarannya Ya. ya pemasarannya, pembesaran itu di tingkat mungkin nasional ya Neng ya. Pembudidaya ikan nila untuk pembesaran itu yang disuplai benih dari kita itu Neng, dari daerah Subang gitu kan, ke Danau Gedung Ombo, Sragen, Jawa Tengah ada, ke Lampung ada, daerah Jawa Baratnya ya otomatis kolam deras mulai dari Subang bagian atas lah, Cijambe, Tonggoh, daerah Bogor. Terus kalau keramba jaring apungnya itu kan Jawa Barat punya Jatiluhur, punya Cirata, punya Jati Gede gitu kan, punya Waduk Dharma di Kuningan gitu. Itu mereka yang serap benih ikan mas dari kita. Oh, jadi pembesarannya mah di mereka gitu? Iya, di mereka. Kita di sini itu daerah pembenihan. Daerah Subang bagian bawah itu pembenihan, kecuali yang ke daerah kolam air deras yang di atas itu mulai Cijambe ke atas lah gitu, itu pembesaran.
kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha budidaya ini, Pak? Ya kadang-kadang Neng kan mulai dari teknis ya, mungkin teknis ini kadang-kadang kan kalau tanam larva gitu kadang-kadang ya kalau lagi nggak kejadian nih rugi karena cuaca atau karena ikannya kurang sehat, ikannya sedikit. Tapi kalau walaupun sedikit, kalau dari profit pakan itu kan jarang-jarang yang ini. Kalau pakan kan rata-rata di angka 70% gitu dari pengasihan pakan. Ya terutama dari alam kalau ya kolamnya kalau mendingan kalau ini kalau datarannya agak tinggi pas musim penghujan gede itu banjir paling itu hambatannya. Terus dalam hasil ini hasil panen ya Neng ya kadang-kadang itu kesulitannya kita itu di waktu permintaan kurang, itu permintaan kotang otomatis itu harga di bawah. Kadang-kadang sama biaya produksi itu kita ya berdampingan lah gitu, nggak dapat hasil kadang-kadang gitu. Jadi hasil panen banyak gitu ya Pak, sedangkan permintaan sedikit gitu ya. Ya itu kadang-kadang begitu karena murah itu Neng, hasil panen banyak karena memang sekarang itu menjamur lah, budidaya ikan itu menjamur, jadi naik sama turunnya memang dari mulai orang istilahnya ngebakul jadi supplier, jadi pengirim, sama orang pembudidayanya itu, pembudidaya benih itu menjamur sangat ramai sehingga waktu istilahnya pas harga naik ya supplier yang gontok-gontokan pada belanja saling bersaing. Tapi pas waktu turun kadang-kadang mereka juga yang bikin murah, banting-bantingan pengen masuk ikan gitu, jadi murah gitu itunya. Itu kendala teknis di pemasaran mungkin yang kalau tadi itu terkendalanya itu ya di ini cuaca sama alam gitu kan, dari faktor budidaya itu yang menghambatnya itu. Dan sama itu yang agak berat ini kan pakan. Kalau pakan itu mesti nilainya itu bukan turun, itu naik terus, sedangkan harga ikan kan kadang-kadang fluktuatif, naik turun ya naik Pak? turun. Itu kadang-kadang di angka terendah, bahkan karena pakannya terlalu mahal itu kadang-kadang nggak dapat untung gitu karena di bawah harga produksi itu. Kalau boleh tahu Pak, pernah sampai rugi di angka berapa? Kalau ngalamin kerugian gitu? Kalau rugi secara material sih enggak kadang-kadang nih karena gitu. Cuman ya itu kerja misalkan 75 hari kadang-kadang nggak dapat untung, itu yang dibilang rugi sama petani itu. Iya, alhamdulillah capek-capek nggak ya dapat hasil gitu ya nggak dapat Pak? hasil. Tapi kalau yang di pembesaran itu yang ini mah sudah kerja capek-capek, kalau pas mabok cuaca jelek buruk mati kadang-kadang bukan nggak dapat hasil lagi, itu mah rugi Neng. Rugi sama keambil sama modalnya. Kalau kita di pembenihan alhamdulillah sih dibilang rugi itu karena memang biaya, mungkin biaya budidaya kita memproduksi untuk orangnya itu bekalnya nggak ada gitu, buat bekalnya gitu nggak ada hasilnya, itu yang dibilang rugi sama petani ikan gitu. Jarang rugi sampai ngambil modal ikan gitu. Itu yang dirasakan mah. Kemana saja memasarkan produk budidaya ikan? Ya justru itu tadi itu ya ke daerah, ya kalau luar provinsi Jawa Tengah berarti kan ke daerah Sumatera, Lampung, ke sekitaran Jawa Barat. Bagaimana peluang usaha budidaya ikan konsumsi ini? Konsumsi ya? Iya sih kan ini Ya. ikan mas gitu kan, berarti konsumsi. Ya sebenarnya budidaya ikan gitu maksudnya. sebenarnya sangat prospek Neng, itu sangat prospek ya, karena orang kan nggak berhenti makan ikan kadang-kadang kan,
nggak mau. Pasti. Mestilah ikan itu kan jadi Harus. termasuk bahan pokok gitu. Iya, proteinnya tinggi. Ya bahan pokok itu masih prospek sebenarnya, cuman kita ya perlu mensiasati di bulan-bulan tertentu itu untuk menghadapi ya kendala yang tadi itu, yang kadang banyak barang nggak ada permintaan gitu ya, otomatis pasti kan turun. Cuman mungkin teknik-teknik itu yang apa, pengaturan waktu itu yang perlu disiasati biar budidaya nggak mengalami kerugian gitu nih. Biasanya kalau misalkan permintaan banyak itu di bulan-bulan apa, Pak? Ada bulan-bulan tertentu atau enggak? Ada bulan tertentu, Neng. Biasanya setelah Imlek. Kalau dulu itu memang karena cuaca buruk, petani pembesaran kadang-kadang males nanam karena takut mabok, mereka rugi. Otomatis di bulan 11, 12 bulan 1 kadang-kadang ikan belum naik karena memang takut cuaca. Di bulan itu harga pembenihan kita itu turun otomatis, tapi pas banyak permintaan setelah Imlek itu di bulan 2 itu, mulai bulan 3, bulan 2, bulan 3, bulan 4 masih aman lah gitu, harga ikan itu malah lagi bagus-bagusnya biasanya gitu, karena memang si pembudidaya pembesarannya lagi semua masukin benih gitu, baik dari semua provinsi di dalam provinsi Jawa Barat maupun luar provinsi yang membutuhkan benih ikan gitu. Dan kadang-kadang ya ada lonjakan harga ya di luar bulan-bulan itu, biasanya akibat cuaca atau musibah yang dialami di beberapa tempat. Misalkan di tempat tertentu si pembudidaya pembesaran otomatis kan kosong karena mabok atau karena virus, karena ada kematian lah banyak, otomatis mereka nanti tanam lagi. Kalau buat si pembenihan mah ya bisa dibilang di balik musibah orang ada keuntungan buat pembudidaya benih gitu. Jadi makin banyak permintaannya. Iya, karena banyak permintaan setelah mereka itu musibah biasanya lebih banyak permintaan, harus ngisi lagi. Iya gitu nih. Menurut Bapak bagaimana potensi usaha budidaya ikan ini? Ya, untuk kedepannya gitu. Kedepannya memang sih untuk pembenihan asal stabil aja, jangan nambah terus kolam gitu. Masih prospek. Karena apa? Ya istilahnya masih dibutuhkan ikan. Tapi ini yang situasi lingkungan pembesaran yang agak masih dalam teka-teki kalau belum ada gantinya tempatnya. Karena apa? Mereka itu kan semakin usia bertambahnya usia budidaya gitu, otomatis karena di danau gitu kan, di Danau Cirata atau di Danau Gedung Ombo Jawa Tengah Sragen itu kan menumpuk sisa-sisa ikan yang nggak mungkin kayak kolam kita di sini daerah kita yang bisa dikeringin, dibuang limbah-limbah yang baunya. Kalau di danau kan otomatis nggak bisa dikeringin, itu potensi alamnya semakin memburuk bagi budidaya gitu ya. Apalagi sekarang penambahan eceng gondok yang ketebalannya menikung air danau gitu, otomatis di sana itu memburuk gitu situasinya. Tapi ya di samping itu, walaupun dengan situasi itu prospek masih ada, yaitu siasatnya ya produksi jangan over. Dari Subang itu sebenarnya harus jangan over kalau mau stabil gitu, karena memang ya situasi alam di mereka di daerah pembesaran itu begitu adanya. Sebelum ada gantinya semacam Jati Gede, bisa ada gantinya buat Jawa Barat, tapi kan cuman pribumi yang diperbolehkan kan gitu budidaya. Ya mudah-mudahan
ada tempat-tempat budidaya penggantinya yang istilahnya bisa bagus untuk pembesaran mereka, biar kita selalu jalan memasukkan ikan benih dari daerah kita ini, Subang, Neng. Kemarin-kemarin kan lagi musim-musimnya hujan ya Pak. Ya, Ini gimana? Ada peluapan air nggak? kalau ini mah alhamdulillah enggak, Neng. Yang biasanya meluap air itu ya memang di tempat-tempat yang paling terendah. Jadi banyak sungai pembuang di situ, pinggirnya kolam itu yang kena, itu biasanya dampak gitu. Kalau untuk yang jauh-jauh ke agak jauh dari sungai gede, khususnya pembuangan dari sungai mana-mana kan kadang-kadang suka ngumpul, itu yang suka kena banjir. Kalau tersiernya sih alhamdulillah enggak, Neng, kalau banjir gitu. Berarti kalau misalkan kembang biakin budidaya ini pas lagi musim hujan berarti masih aman ya Pak? Aman. Itu yang memang sih sebagian kecil ya yang mungkin di Kabupaten Subang yang rawan gitu, rawan banjir itu. Tapi ya itu, Neng, kadang ya ada yang rugi akibat banjir, kadang-kadang ada yang untung karena ikan kadang-kadang kolam kosong jadi penuh kolam tetangga ya, tapi ada yang rugi ada yang untung juga, banjir juga. Iya, tergantung rezeki gitu, Neng, gitu. Dan sebenarnya ya ada teknik juga. Kalau udah yang biasa banjir itu kan pas waktu banjir dikasih pakan, karena gini kan kalau dikasih pakan ngumpul terus, Neng, gitu. Kadang-kadang ngerendam. Sebenarnya ya itu dibilang bisa rugi bisa untung lah. Kalau rugi sama untung itu masih rahasia ilahi lah gitu, Neng. Gimana cuaca gitu? Gimana kalau memang cuaca jelek apa nasib masih bagus mah enggak rugi gitu. Menurut Bapak ada kayak pemilihan lokasi tertentu nggak buat budidaya ikan kayak gini? Ya justru itu kan nggak semua lokasi bisa dibikin kolam ya, terutama kan gini, berarti harus gampang diisi air, harus gampang juga ngebuang air gitu. Itu yang bisa mungkin buat budidaya ikan gitu, apalagi ditunjang dengan jalan gitu, mungkin dekat dengan jalan, airnya mau ngisinya itu gampang, ngebuangnya nggak usah nyedot. Misalkan kan kadang-kadang karena mau ngebuang, kadang-kadang kan ternyata air di sungainya gede, nggak bisa dibuang secara otomatis, harus disedot atau apa. Itu ya mungkin pemilihan lokasi untuk budidaya gitu, Neng. Mungkin sekian ya Pak. Terima Ya. kasih waktunya. Ya. Maaf mengganggu banget ya. Yang Repotin. nggak apa-apa, Neng. Ya.